Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat bunda-bunda kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebaik-baik rahmat dan kasih sayangnya ya, diberi petunjuk, hidayah, pemahaman, kepakihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dicahayai kehidupan kita di dunia dan di akhirat agar menjadi hamba yang melihat, mendengar, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan apapun yang kita lakukan hari ini dan sesudahnya karena Allah lillahi ta'ala, dan bila ada pahalanya kita persembahkan ya bun buat kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun telah wafat, yang masih hidup ataupun telah wafat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana kabarnya bunda-bunda pagi hari ini? Ini kira-kira sudah jam 7:30 ya. Biasa rumah saya aktivitasnya ramai karena pinggir jalan ya. Jadi saya memang ya, ini yang dia bisa bilang kebun saya yang tidak beraturan ini, masa Allah ini buat saya tuh kayak ini banget ya, walaupun nggak tertata tapi saya sangat seneng banget. Tapi karena beberapa lama yang saya bilang karena saya sakit memang agak kurang terawat ya bun, kayak kurang beraturan. Dan ini juga maaf, warung juga udah lama banget nggak buka ya, karena memang nggak bukanya itu karena saya sakit waktu itu sampai 2 bulan. Jadi sampai sakit itu agak sering gitu ya bun, maksudnya lumayan ini juga gitu, sering ke rumah sakit tuh di infus. Jadi akhirnya saya sampai kayak mau tutup gitu warungnya gitu ya. Cuma yang tinggal paling saya jual itu gas aja sih ya bun ya, karena memang saya butuh juga. Dan kalau bisa sih bunda-bunda sahabat Pila, memang kita kalau bisa punya usaha sendiri ya, maksudnya usaha itu harus ada, terutama warung, karena memang warung itu cukup sebenarnya buat ibu-ibu rumah tangga. Itu warung itu buat toko kita sendiri gitu, kayak karena kan kita belanja lumayan kan tiap bulan suami kita ya, saya ya 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 dek, capek ya. Ya keponakan itu baru dari Surabaya katanya baru sampai, Masya Allah ya kayak gitu bun. Jadi memang pokoknya warung itu saya cerita ini tentang warung ya, atau mungkin bunda-bunda yang punya toko atau apa yang Masya Allah gitu ya. Jadi saya emang agak stuck lama gitu ya waktu itu ya, karena masalah kayak saya mungkin belanja bawa barang berat gitu, jadi sering agak sakit gitu, misal kayak nginin gas mungkin kayak gitu ya. Masya Allah. Jadi tapi memang butuh juga bun, jadi memang harus keluarga-keluarga ya kalau saya bilang ya. Tapi kalau yang hobi sih mending punya warung deh di rumah gitu, di dalam rumah gitu ya, kalau bisa. Apapun misalnya di gudang gitu, misalnya belanja gitu beberapa banyak kayak terigu, kayak punya langganan gas gitu. Karena ternyata saya pas kita kan biasa ngewarung nih ya, misal terigu tinggal ngambil kan suami saya, misalnya maaf nih belanja bulanan ada sabunnya ke saya gitu misalnya, semua lah ya, misal kalau beras gitu ya misalnya, itu keuntungan dari dapur kita sendiri. Suami belanja tuh udah berapa bun ya kan ya, teman-teman semuanya pokoknya seperti itu. Jadi memang kita belanja di agen, terus kita jual sama suami kita belanja sama kita ya kan, kayak gitu lumayan kan, ada ya buat kita sendiri itu udah cukup besar loh tiap bulan ya. Ya sabun ya, garam ya, bumbu terigu ya, beras ya, minyak ya, sabun cuci gitu ya, maksudnya itu cukup banyak gitu. Dan saya juga kalau misalnya kayak gas habis, aduh kalau misalnya beli tuh jadi males kan, emang tadi yang warung ya, jadi kayak aduh harus beli keluar gitu, kayak capek kan gitu, repot juga gitu ya. Tapi kan kalau di dalam rumah misalnya dianterin gitu ya, kita harganya juga kan harga distributor kalau dianterin. Tapi kan kalau udah beli di warung kan pasti udah harga, maaf ibarat eceran gitu, lebih mahal gitu sih. Yang saya ini ya tipnya mungkin begitulah, pokoknya harus punya warung rumah tangga gitu ya, saya pikir seperti itu. Karena memang kita sangat butuh, nggak apa-apa jualan sama suami di rumah gitu. Kalau saya memang ada yang lewat bun. Jadi kalau saya memang kalau rokok tidak jualan ya bun, dulu saya jualan cetai bun. Nah jualan tuh ramai banget bun zaman dulu itu ya, karena memang masih langka warung, nggak kayak sekarang gitu online. Waktu itu juga saya juga rumahnya jauh dari pasar gitu ya, Masya Allah gitu. Dari zaman dulu tuh sampai kadang malam saya jam 11, sampai kadang kalau suami libur dulu ya pokoknya malam lah gitu ya. Dan jual rokok itu maaf
banyak banget yang beli gitu. Memang ya pasti rame gitu kalau jualan rokok itu. Dan apa namanya, tapi memang ada banyak yang beli juga, tapi banyak juga ada yang utangnya. Emang udah resikonya ya bun, kalau buka sesuatu itu, usaha itu, semakin sering orang itu beli, semakin juga orang itu banyak utangnya sama kita ya, kebanyakan begitu. Tapi nggak tahu ya kalau pengalaman yang lain. Kalau saya sih ngalamin gitu, ada juga sih enggak, ada yang enggak, tapi kebanyakan ada juga yang seperti itu. Nah tapi terus tiba-tiba ada tetangga saya tuh, dia pokoknya beli rokok gitu, beli rokok sama saya. Nah tiba-tiba dia sakit, yang saya dengar ceritanya ya, itu agak di depan rumah saya gitu ya. Sakit ya, pas sakit terus dia dikerik, habis dikerik itu ya beli rokok gitu sama saya, masih dalam keadaan merokok gitu ya. Aduh dia meninggal gitu, kayak mendadak gitu. Jadi saya tuh sampai akhirnya saya ya mungkin hidayah juga ya, bahwa saya jual rokok itu ibaratnya berdosa mungkin ya buat orang-orang gitu, misalnya yang merokok kan akibat saya juga ada warung gitu. Akhirnya saya nggak jualan rokok bun, seperti itu. Maksudnya untuk suami saya, biasa dulu suami saya kan orang emang rokoknya kuat juga ya, maaf ya, semoga Allah berhentikan dengan cara Allah Subhanahu wa taala untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur juga buat suami-suami yang lain, saudara muslim muslimat dimanapun ya, pokoknya orang-orang dimanapun lah itu yang merokok ya, kasihan soalnya. Jadi terus akhirnya sampai saya nggak jualan gitu. Memang sepi bun, karena memang kalau rokok itu ya pastilah banyak yang beli gitu. Dan juga saya jualan jadi berhubungan dengan laki-laki, namanya rokok ya. Tapi sejak rokok enggak, jadi saya jualannya sama perempuan memang lebih sepi. Tapi ya itulah, ibaratnya maaf ya, harga yang ridhoi Allah itu lebih mahal daripada maaf uang itu bisa datang dengan cara yang lain yang lebih baik lagi gitu, seperti itu ya bun kalau saya sih. Tapi ya tergantung masing-masing keiniannya ya. Kalau saya di tingkat itu karena mungkin saya ada pelajarannya di situ gitu ya bun. Mungkin kalau bagi yang lain ya sah-sah aja sih, nggak apa-apa sih. Mungkin saya pemikiran saya ini seperti itu gitu. Jadi ya kalau bisa punya warung gitu ya bun ya, maksudnya pokoknya warung itu memang perlu di rumah tangga kita gitu, karena memang kebutuhan kita. Kayak misalnya itu tadi ada beras kan, coba kalau kita beli di luar agak repot juga gitu. Kayak misalnya terigu, kita kan kalau ada tinggal ngambil, catat gitu kan, ibaratnya itu kebutuhan rumah tangga kita tuh tiap hari tuh banyak ya. Mungkin kayak penyedap rasa dan segala macam itu, garam lah, udahlah nggak bisa disebut satu persatu, gas, air gitu ya. Seperti itu ya. Maaf ya bunda-bunda pagi-pagi ngomongin warung, dan ya mudah-mudahan ini bermanfaat mungkin buat yang usaha juga gitu kan ya, buat mak-mak juga, buat teman-teman juga yang masih beli ya, nggak apa-apa ya kan. Warung di dalam rumah sendiri kayak remaja gitu kan, usaha dalam rumah, nanti yang beli orang tua kan nggak apa-apa juga ya, nggak ya, kayak gitu sih bun ya, ngobrol ringan ya kayak gitu. Ini tentang pohon saya yang menghadap ke barat ini, karena memang sangat panas, dan juga di jalan raya kadang, apalagi ini alhamdulillah lagi musim panas juga ya, kadang kan memang agak ya saya bilang nguap ke dalam gitu, agak panas. Jadi marah setiap pagi sore harus disiram ya bun, mungkin pagi sore disiram agak biar agak sejuk lumayan ke dalam gitu. Nah ini juga pohon-pohon memang masih langka, saya tidak belum beres-beres, jadi masih baru memberi tenaga. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, diselamatkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, penyakit yang tidak diinginkan ya buat bunda-bunda. Ya udah kayak gitu aja sih bunda-bunda, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas pagi hari ini, semoga semangat lillah ya, semoga menjadi ibadah buat bekal juga di dunia, jangan bekal di akhirat yang Allah ridhoi di dunia dan di akhir, sukses di dunia yang Allah selamatkan di dunia dan di akhirat, yang bahagia di dunia dan di akhirat, yang beruntung di dunia dan di akhirat, pokoknya yang yang Allah maafkan di dunia dan di akhirat, rahmat Allah disapaati ya, dicahayai di dunia dan di akhirat, yang tempatnya nyaman di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.